Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan semoga Allah menerima amal-amal kebaikan kita semua dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga sisa umur yang masih ada ini semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatak yang berkaitan tentang ittiba as-sunnah, mengikuti sunnah. Materi yang lalu kita membahas tentang keutamaan sunnah, mengikuti sunnah, ya, keutamaan mengikuti sunnah. Ada berapa kemarin, Pak? Ada berapa, Bu? 6. Ibu-ibu jangan seminar sendiri loh ya, nanti tak kasih PR nanti. Coba yang pertama, apa keistimewaannya mengikuti sunnah? Yang pertama apa, Pak? Apa? Mendapatkan cinta dari Allah. Yang kedua apa? Apa? Bukti kecintaan kepada, iya betul. Catatannya kok dewi-dewi ngono? Hah? Nah, bukti kecintaan kepada Rasul. Yang ketiga, selamat dari penyimpangan. Yang ketiga, yang keempat, nah, selamat dari perpecahan umat. Yang kelima, selamat dari perangkap syaitan. Yang ketujuh, yang keenam, apa? Meraih kemuliaan. Yang ketujuh apa? Oh belum. Nah, Pak Iro lah lumayan.
Yang ketujuh adalah meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan supaya kita diberi rahmat oleh Allah adalah dengan cara ittiba as-sunnah, mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan ini, mengikuti Nabi di dalam peribadatan, ya, mengikuti Nabi di dalam peribadatan. Dalam hal apa? Di dalam jenis ibadah dan kaifiyah. Jenis ibadah dan kaifiyah. Jadi kita nggak boleh buat ibadah sendiri, diatur-atur dhewe ora oleh. Ya. Jadi harus ada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agama iki wis lengkap. Nek sampean gawe dhewe iki berarti ana ibadah sing kurang. Jelas nih ya? Ini hari-hari ini saya banyak pertanyaan, Ustadz, yok nopo sholat nisfu Sa'ban? Bingung saya. Ada sholat nisfu Sa'ban di mana ajarannya itu? Kalau ada kapan hari saya pas lewat ada pengawasan, wallahualam, jangan belum tahu ya, itu dasarnya dari mana gitu loh. Jadi membaca surat Al-Ikhlas rakaat pertama itu berapa kali gitu kan, suratnya nanti rakaat kedua membaca apa, lah itu di mana kita temukan cara seperti itu, di mana kita temukan, dan apakah itu ada memang sambung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab kita cari-cari wonten gini hadis-hadis yang berkaitan keutamaan Sa'ban itu mboten wonten. Adapun yang kita temukan adalah hadis-hadis dhaif, bahkan sangat dhaif. Wallahualam caranya itu dari mana gitu. Ya, sebab kalau masyhur dan kalau kuat itu pasti di dalam kitab-kitab hadis itu termaktub di sana. Wallahu alam ya, wallahu alam. Bon, jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ittiba'an Nabi SAW di dalam beribadah, jenis ibadahnya dan cara beribadahnya. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 156 157. Kita buka surat 7 ya, 156 157. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
ulaika humul muflihun. Nggih. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Insyaallah ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berislam itu mengikuti caranya Nabi. Ngoten. Jadi enggak boleh sakarepe dhewe diartekno dhewe, diterjemahno dhewe, ini mboten bareng. Agama niku wonten aturane. Nggih, agama niku wonten aturane. Jadi kita mengikuti Nabi akan diberikan rahmat oleh Allah, makanya disebutkan di ayat 156 di tengah-tengah ayat tadi, wasi'at kullasyai' wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, dan aku akan tetapkan rahmatmu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa dia? Alladzina yattabi'unar rasulan nabiyya al-ummi. Itu yang dijanjikan Allah. Untuk mendapat rahmat dari Allah siapa? Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, ngikuti, Pak. Nggih, mengikuti Nabi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, dengan ittiba'as sunnah, dengan mengikuti sunnah, dengan mengikuti sunnah di dalam beragama ini, dalam kehidupan kita, maka kita berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini pas dengan yang kita minta itu. Berarti kita berada di atas jalan yang benar, jalan yang kita tempuh tepat, jalan yang kita ikuti benar, dan tempat yang kita tuju tidak salah. Ini sesuai dengan permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan-jalan sing lurus niku piye? Lah nek kula mboten saged mboten purun ngaji, dan ngaji kita enggak mengaji Al-Qur'an dan sunnah, piye dalan iki lurus? Wong dalan sing lurus kuwi Al-Qur'an. Dalan sing lurus niku ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Mari kita buka dalil-dalilnya. Pertama kita buka surat Al-Mu'minun ayat 73. Surat pinten? Al-Mu'minun 23 ayat pinten wau? 73. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Nggih. Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Nah, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita beragama mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi, sudah dijamin. Yang jamin bukan kita, bukan ustadz kita, bukan ulama kita. Ini gini gak diterang ya salah paham. Nganggep awake dhewe bener.
Kita nggak menganggap kita benar, tapi kita yakin petunjuk Al-Quran itu benar. Saiki sampean yakin nggak jalan ajaran Nabi ku bener? Nek gak yakin lapo sampean maca syahadat. Lho ngono lho. Nek gak sampean gak yakin ajaran Nabi ku bener, lapo sampean maca syahadat? Wong dalane gak bener kok sampean maca syahadat. Ya. Lah kalau Anda yakin, kenapa tidak diikuti? Kan gitu. Maka kita nggak boleh ragu-ragu di dalam mengikuti sunnah ini. Jalan yang mengikuti sunnah adalah jalan yang lurus. Yang ngomong siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Iki tergantung kula mbek sampean. Saiki sampean kali niku yakin napa mboten Quran iku sing ngomong bener. Nek sing ngomong Quran iku mesti bener. Lagi percaya napa mboten nek ngono tok mawon. Kita nggak maksa orang untuk ngikuti kita, enggak. Kita nyampaikan yang disampaikan Nabi itu benar, yang diajarkan Quran itu benar. Kenapa? Allah ingkang jamin. Sesungguhnya engkau Muhammad mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Berarti mengikuti ajaran yang diajarkan Nabi itu mengikuti jalan yang lurus. Makanya enggak usah ragu-ragu sudah. Dan itu dalil pertama. Dalil kedua, surat Asy-Syura 52. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 52. Nggih, surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dan dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Loh, kan diulangi lagi oleh Allah. Wa innaka apa? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Nah ini masih banyak dalil-dalil yang lain bahwa jalan yang ditempuh Nabi itu adalah jalan yang lurus. Maka mengikuti jalan tersebut berarti mengikuti jalan yang lurus. Saya tidak mengatakan saya paling baik, enggak. Saya tidak mengatakan saya paling benar, enggak. Tapi saya yakin Muhammad itu benar. Jalan Nabi Muhammad itu benar dan saya mengikutinya. Gitu loh. Jelas nih ya? Saya tidak mengatakan saya yang paling benar, tidak. Tapi saya yakin jalan yang ditempuh oleh Nabi itu ada jalan yang benar. Loh, ngenten ini kadang-kadang digeguyonan, Mbak. Ya, itu namanya istihza. Hati-hati jenengan dengan penyakit istihza. Istihza niku ngeledek, mengolok-olok, tapi yang diolok-olok itu syariatnya Nabi itu bisa jatuh ke dalam kekafiran. Hati-hati, Pak. Takbir digawe-gawe. Wong takbir kok ngene iku lho, ngono, digawe-gawe. Dan nanti guyu wong-wong balian. Siapa yang Anda tertawakan ini? Cara yang diajarkan oleh Nabi ditertawakan. Nauzubillah min syarri dzalik. Berarti nggak paham dia. Dikira takbir, nek kita kan biasa ngeten, takbir ngeten. Kita nggak ada yang begini tuh Bang, nggak ono.
Ya biasa kita. Lah kalau dia ingkar yang begini berarti dia nggak punya kitab. Nggak tahu? Jelas ya? Karena dalam hadis sudah dijelaskan tentang macam-macam apa? Mengangkat tangan di dalam takbir itu. Ada yang sejajar dengan telinga, dan kita nggak mentertawakan, kita imani, kita yakin, dan kita pakai kadang-kadang sejajar dengan telinga, nggak kita guyoni. Kenapa? Ini ajaran Nabi kok diguyoni. Ini orang-orang na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah ya. Sebab ini ustadz kadang-kadang begini, kasihan. Kemudian soft kok gitu dibikin-bikin mekangkang. Sono sih mekangkang sampean. Ada tak? Oh, itu ciri-ciri wong sholat biasa. Kita juga biasa, nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Jadi ini bikin guyonan, tapi yang dibikin guyonan syariatnya Nabi SAW. Nabi menyuruh rapat, yang nyuruh rapat itu Nabi. Bahkan imam-imam di masjid itu kalau durung sholat itu mesti nolening buri. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis sholat. Semua masjid, cuma masalah imamnya gak ngerti karepe ngono lho, Pak. Lah makmum ya gak ngerti tadi klop. Iki ngomong apa, dikongkon la apa ya harus pokoknya sawu sufufakum. Napa, Pak? Ya wis sawu sufufakum. Padahal niku napa? Rapatkan, luruskan. Coba mangken jenengan repot engko dikon buka kitab yo nek duwe kitab wong ngono lho. Wonten ngene kitab Riyadhus Shalihin bab khiddu muhafizatu ala sunnah. Bab di dalam menjaga sunnah. Suatu ketika Nabi itu akan takbir, kate takbir Pak, dipun batalaken. Nabi mau takbir itu dibatalkan. Kenapa? Karena Nabi melihat ada orang yang softnya niku berselisih, situ maju, situ mundur. Akhirnya Nabi mengatakan, "I'dilu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Ya, jangan lurus rapat, jangan berselisih kata Nabi. Sebab kalau barisan mungguk berselisih, hati-hatimu juga akan berselisih. Liku sing ngomong Nabi. Nggih. Rungnya tuh gregeten jan ya, Pak, ngono lho. Cuma dhewe ngempet. Kata diomongnya apa? Wong iki ustaz ngono lho. Apa gak ngerti tata cara, apa gak baca kitab, apa piye ngono. Kok dibikin guyonan, dibikin cemoohan. Ini yang ngajarin Nabi gitu loh. Bahkan Nabi itu ngancam, kalau kalian di dalam shop itu nggak bisa lurus, hatimu pun juga demikian. Makanya ini mungkin salah satu sebab kenapa umat Islam dikongkon akur gak iso. Wong baris gak iso lurus, apa maning lurus no hati. Paham? Wong lurus no barisan gak iso, apa maning lurus no hati. Cekcok terus gak karu-karuan. Nunggu niku nyalai sunnah, ngono lho. Paham nih ini? Nah kita dianjurkan untuk apa? Malah kalau kita nanti kaji betul bab shop niku, sahabat Ibnu Abbas ketika Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah i'dilu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Kata sahabat Anas apa? Kami para sahabat merapatkan kaki-kaki kami, tumit dengan tumit, telapak kaki dengan telapak kaki temannya, betis dengan betis, pundak dengan pundak, rapet kaya ngono kuwi. Ngono kata sahabat Ibnu Abbas. Wis mbuh. Gemes ya ndelok. Apa gak maca ngono lho. Kok sik gawe guyon, gawe selengek ngono gawe buat cemoohan-cemoohan. Kita kasihan apa kasihan? Yang dicemooh itu ajaran Nabi. Itu sayang gitu kan. Makanya semoga Allah berikan hidayah. Nek gak wongi ya putune. Kasihan gitu loh, kasihan. Pun nggih, itu yang keberapa, Pak? Yang ke-9, dengan mengikuti Nabi, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Masya Allah. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, seluruh aktivitas kita
seluruh kegiatan kita. Dengan catatan apa tadi? Disandarkan untuk mengikuti Nabi. Semuanya bernilai ibadah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidurmu, makanmu, buang air kecilmu, berakmu, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lebih mulia dari ini. Kenapa kok tidur diberi pahala? Dari mana, Pak? Ngoroknya. Nah, tekan apa nih? Tidur dapat pahala dari mana? Mengikuti ya napa mengikuti sunnah? Satu, wudu. Nek kate turu wudu. Kenapa kok wudu? Nabi nyuruh, wis titik. Nabi nyuruh. Wudu. Ojo dirurui tok. Ojo cuma rotok wudu, kate salat wudu. Lah ngeten niku sampean kali kalau mesti ngajari anake, nek bapake wudu, alamat anaknya nanti diajari. Nek bapake gak wudu, gak mungkin ngajari anake wudu. Nggih mboten? Ayo nak wudu nak. Lah bapak gak usah wis tuwek. Itu Masya Allah, wudu dapat pahala, terampuni dosa. Wudu saja berapa keistimewaannya itu? Ayo, ada berapa keistimewaan wudu? Aku jadi kepingin ngadakan tes-tes gini loh, Pak. Apa salah satu keistimewaan wudu, Pak? Ayo, satu, menggugurkan dosa-dosa kecil. Yang kedua, jereng, denger. Nama? Nanti anggota-anggota wudu ini akan apa? Bercahaya pada hari kiamat. Yang ketiga, ayo, ojo denger mikir. Ini kadang-kadang wangil sampai kon nyatet angel. Lalian. Ayo nomor 3 apa, Bu? Napa? Iya, itu tidak terampuni dosa, nanti akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya neraka. Kemudian apa lagi? Dicintai Allah. Kenapa kok dicintai Allah? Karena itu bagian dari menjaga kesucian. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat apa? Al-Qur'an. Nah, terus. Nah, itu bagian dari keimanan. Mana dalilnya Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Masya Allah, itu wudu tak loh, Pak. Mau tidur sudah tumpuan pahala, baru dari wudu. Ditambah lagi apa? Doa setelah wudu. Barang siapa yang membaca doa tersebut dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Iku wudu tak loh sampean. Gak kepingin dah loh ngono. Ini sampean gak males nek wudu kate turu ya. Diamal sunah-sunah ngeten iki. Mari ngoten membaca ayat berapa keistimewaan ayat kursi, Pak. Masya Allah. Ini kate tidur loh, Pak. Mau tidur ini. Bayat kursi, Bapak nggih baca, Pak. Ayo, nek sampean WA tok gak mungkin maca sampean. Ayo. Awas konangan nih mari. Nek sampean kate turu nyekel WA, gak iso sampean piye maca ayat kursi. Dijaga ini ya, dijaga, nggih, dijaga betul. Kemudian apa? 2 akhir Al-Baqarah, ditambah lagi Trikul. Masya Allah, ini kayak ping-tulu khatam Quran jenengan. Aku bendino Mas khatam Quran. Kate turu. Mosok Mas? Iya, maca kul Allah ping 3. Nah gitu. Nah, itu keistimewaannya sama khatam dengan Al-Quran. Itu baru tidur, Pak. Allah. Mana yang tidak mendapat pahala? Mana, Pak? Aktivitas apa yang jenengan nggak dapat pahala? Mana? Masuk kamar mandi dapat pahala nggak? Di mana? Pahalanya di mana? 1, baca doa, dan doa bagian ibadah yang agung. Doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah, dan itu bagian dari zikir. Betul apa enggak? Dan zikir merupakan amal yang paling utama. Dan kemudian masuk dengan menggunakan kaki kiri. Kenapa? Nontoh Nabi. Pahala. Semua makan juga begitu, makan dengan tangan kanan. Kenapa tidak dengan tangan kiri? Itu baru makan, Pak. Para Pak, keistimewaan 1,
makan dengan tangan kanan, pahala 1. Yang kedua baca basmalah. Yang ketiga tidak meniup ketika makanan dan minuman itu panas, 3. Nah, terus napa mana? Menjauhkan diri dari tangan kiri, tidak makan dengan tangan kiri. Kenapa? Ini masuk ibadah apa enggak? Menghindari tangan kiri masuk ibadah apa enggak? Ibadah apa namanya? Jreng. Ayo, ibadah apa namanya? Ibadatu tarkiyah. Napa? Ibadah dalam bentuk meninggalkan larangan plus apa? Ikhtilaf ala syaitan, menyelisihi setan. Iku makan tok Pak oleh pahala kaya ngono kuwi. Masya Allah, ini indahnya hidup di atas sunnah. Indahnya hidup di atas sunnah. Oh ini kok gak gelem nih lho. Ngono cinta Nabi ngedabrus. Ambek sunnah wedine amit kok cinta Nabi nih. Buktekno ngoten lho. Ojo ngomong aku cinta Rasul. Oh ambek sunnah dicaci maki kok cinta Rasul kuwi lho. Ini kadzab namanya ini. Dan nanti kita akan mendapatkan apa? Sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hati-hati kita ya. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bahaya apabila menyelisihi sunnah. Jadi ibadah itu enggak cocok karo sunnah niku wonten bahayae, Pak. Makanya pastikan ibadah-ibadah kita, keislaman kita sesuai dengan ajaran Nabi. Sifat sholat Nabi dibuka, cara wudhu Nabi dibuka, puasa Nabi dibuka, hari rayanya Nabi dibuka, menyamai dengan beliau. Pun sekarang kita lihat apa bahaya meninggalkan sunnah atau menyelisihi sunnah. Yang pertama, orang yang menyelisihi Rasul akan ditimpa cobaan, musibah dan azab yang sangat pedih. Nah ini, orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi Rasul, dia akan ditimpa oleh musibah dan diancam dengan siksaan yang sangat pedih. An-Nur 63. An-Nur 63. Sudah Isa ya? Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah dikumandangkan adzan. Monggo. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Yang pertama tadi nopo? Orang yang menyelisihi Rasul di dalam berislam, di dalam beribadah akan diancam Allah. 1, akan mendapat musibah. Yang kedua, akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iya, silakan dibaca terjemahnya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut akan ditimpa cobaan, musibah yang besar, atau akan disimpa siksaan yang sangat pedih. 2 ancaman berupa musibah dengan siksaan itu Allah siapkan untuk orang-orang yang menyelisihi sunnah. Pun, nah, contohnya apa Pak? Simple.
Nabi menyuruh kita motong kuku, jenengan manja. Kalau menyelisihi senyatanya gampang nih. Potong kukunya, cok eman-eman wong gare kuku yo gak gare ganteng, Mbak. Ganteng niku teng wajah. Gitu. Sampean malah kuatir nek sampean cewek nyelempit ning kuku sampean. Pun itu yang pertama, bahaya menyelisihi sunnah. Yang kedua apa? Yang kedua akan mengalami penyesalan yang besar di sisi Allah. Pada hari kiamat nanti nyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Ini penyesalan yang sangat besar di hari kiamat. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 4142. An-Nisa 4142. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah di kubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Nih bentuk penyesalannya itu, alangkah kiranya kalau kita itu diratakan dengan tanah nggak dibangkitkan lagi. Gitu. Itu saking apa nih? Saking menyesalnya. Siapa orang-orang yang menyesal ini? Orang-orang yang kafir wa asawur rasul dan yang bermaksiat kepada Rasul. Sing dimaksud bermaksiat kepada Rasul ini, maksiat kepada Rasul tidak taat dengan perintah dan larangannya. Tidak taat kepada perintah dan larangannya, itu bentuk penyesalannya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, nanti barangkali ada penawaran. Ada yang menawarkan, ndak apa-apa, ikuti saja Ustadz, nanti dosa tidak niku sing nanggung Ustadz. Ojo percaya. Pun jelas, kalau yang diajarkan nggak sesuai dengan sunnah, jangan percaya. Kenapa? Di hari kiamat ini nggak ada hubungan lagi Ustadz dengan murid. Tolong diingat-ingat nih. Nggak ada lagi antara murid dengan guru, putus. Semua hubungan putus. Dan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Mereka pun tidak mau bertanggung jawab. Mereka sekarang berani mengatakan demikian karena belum ditampakkan dampak buruknya. Belum ditampakkan tentang akibatnya, tapi begitu ditampakkan tentang dosa siksaan, mereka nggak ada yang berani menanggung dosa-dosa dari orang lain. Mana buktinya? Kita lihat surat Al-Baqarah. Kita buka surat Al-Baqarah, Allah tegaskan dengan jelas. Ya, makanya kalau tidak sesuai dengan sunnah, siapapun yang jamin jangan ikuti. Jangan diikuti, apapun dia. Kita buka surat Al-Baqarah pada ayat 166 167. Ya nanti penyesalan, Pak, nyesel banget kita. Surat Al-Baqarah ayat 166 dengan 167. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Insyaallah. Terus? Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Coba lihat, orang-orang yang mengikuti mengatakan apa? Sekiranya nanti kami kembali ke dunia, seandainya dikembalikan ke dunia, kami pun akan apa? Kalimat ini menunjukkan apa? Kebanggaan atau penyesalan. Makanya jok dieloi ngoten niku. Bener nggak yang diajar itu? Ini Pak. Makanya kita ini merdeka, nggak terikat oleh siapapun, terikat oleh dalil. Terikat oleh dalil, nggak terikat oleh apapun kita. Gitu. Terikat oleh dalil. Sehingga nanti kalau ustadz kita ngajak kita sesuatu yang nggak sesuai dengan dalil, nggak usah diikuti, nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, selama ada dalil kita ikuti, kalau enggak. Apapun itu. Jelas? Nah, ini akan menjadi menyesal mereka. Maka apabila kami akan kembali ke dunia, kami pun akan meninggalkan mereka. Kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri terhadap kami. Silakan lanjutkan. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Insyaallah. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dah, ini pentingnya kita punya pilihan. Pentingnya kita milih, ilmu milih. Sampeyan nggak boleh mengatakan was ngaji melok kabeh Mas, pokoke engko tak anggap apik, tak pek sing tak anggap elek, tak tinggal. Sing anggap sapa? Sing anggap sapa? Ketoke bener omongan iku tapi salah. Jelas nih? Lah sing gawe putusan sampean dhewe. Wis pokoke Mas, tak anggap bener, tak pek, tak anggap salah. Nah, ngoten. Sing anggap sapa? Hah? Awake dhewe. Lah sampean nganggep bener apa menurut Quran juga benar? Bagaimana kita menyandarkan kebenaran menurut kita sendiri, itu dari mana? Pun itu yang kedua, dampak buruk menyelisihi Rasul. Yang ketiga, ini lebih serem lagi Pak nanti Pak. Nauzubillah. Ya. Mereka akan bermusuh-musuhan, saling melaknat antara yang satu dengan yang lain, antara yang diikuti dan yang mengikuti, saling melaknat, saling mengutuk, saling mendoakan dengan doa-doa yang sangat mengerikan. Kita buka surat Al-Ahzab ayat 66 dan ayat 67, surat 33. Surat 33 ayat 66 sampai 68. Sampun? Iya. Silakan. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Perhatikan kalimat pertama. Ini kalimat penyesalan juga Pak. Dan ayat ini menunjukkan bahwa jalan dari Allah Al-Quran dan jalan dari sunnah hadis itu sudah tepat benar. Jelas ya? Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan dua kaidah ini. Maka pada saat wajah mereka dipanggang di atas neraka, ya,
Tukul labu niku diwolak-walik, Pak. Masya Allah. Sampeyan tau bakar ikan? Nanti, ojo khawatir, sampeyan nanti kebagian. Kita akan dipanggang wajah kita di dalam neraka nanti. Baru sadar. Apa katanya? Apa katanya? Ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasul. Duhai, sekiranya dulu saya taat kepada Allah dan saya taat kepada Rasul. Nah, ini kalimat penyesalan yang menunjukkan bahwa jalan menuju Allah, jalan yang ditunjukkan Allah dan Rasul itu sudah nggak bisa diragukan lagi. Itulah kebenaran. Yang kedua, bagaimana mereka berdoa? Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nah, perhatikan. Kekecewaan yang kedua apa? Ternyata mentaati pemimpin, menyati tokoh yang tidak sesuai, dalam tanda kutip yang tidak sesuai, itu jalan yang menyimpang. Itu akan menjadi penyesalan yang besar. Dia mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ternyata jalan yang mereka tuntunkan kepada kami itu adalah jalan yang tersesat. Kenapa? Enggak ngikuti sunnah, enggak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Makanya ini Pak Padoane mimpin istri dipimpin sesuai dengan sunnah. Pakaiannya ya bodek, pakai jilbab. Mau keluar pakai jilbab istrinya. Kalau istri saya bilang, kau balik ke burung. Nek turun balik gak apa pocul. Kamu sudah balik, maka wanita wajib berjilbab. Bilangin istrinya. Kadang-kadang wedok niku rodok ngeyel, Pak. Halah wong sak nyuan tok ae kok. Ki, nggo timbo tutup no. Ndelok jilbab kesuwen iki lho tukang sayur selek ngenteni. Anjene wong bedik. Allah mengharamkan, jangankan satu kepala, satu lembar rambut Anda itu tidak dihalalkan oleh Allah untuk dilihat orang lain. Terus kok seenake wong sak nyuan kok lho ngono, kok iso ngono ki lho. Ada seperti itu. Ono. Nek ngeyel gak kena kandhani, dolekno ganti. Angel-angel. Siap perang ngomong piye sampean? Siap. Dan ditoto Pak. Intinya dididik, jangan dibiarkan anak-anak perempuan yang punya anak perempuan diingatkan. Baju, celana jangan, nah ini pakainya laki-laki, gitu loh. Ya, perempuan pakai baju perempuan. Ya. Adapun kalau celana itu yang besar itu, Pak, yang kompor itu, silakan. Intinya jangan pakai menyerupai baju laki-laki. Diingatkan anak perempuan, jenengan tanggung jawab. Makanya saya kadang-kadang ndelok teman-teman kata ya guyon sama niki dagelan apa piye. Di atas mimbar khutbah Jumat iku Masya Allah kayak singa apa? Singa ompong, apa kok singa ompong kok singa podium. Wah teriak-teriak Pak, masuk kita tegakkan syariat Allah. Ya tidak boleh kita membiarkan kita jauh daripada syariat. Begitu kita lihat anak-anaknya keluar tanpa sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lho ngene iki piye, Pak? Lak dagelan ta jenenge ngene iki. Sampai saya pernah datang itu. Kalau saya enggak sesuai syariat enggak mau. Ngono, Pak. Bagi saya itu wajib. Oh nggih, kula nggih sepakat ngoten. Terus akhirnya ada seorang wanita nyuguhi teh. Saya kan bertamu itu dengan seorang ustadz gitu. Saya enggak saya sebutkan namanya. Ya semoga Allah memaafkannya dan semoga Allah menyelamatkannya. Ada seorang wanita datang menyuguhi teh. Niki pembantunya. Wah ini istri saya ini. Belum. Gak pakai jilbab, Pak.
Syariat yang mana yang Anda tawarkan? Dagelan apa piye sampeyan iki? Hah? Ya kita teriak-teriak tegakkan syariat, sementara rumahnya sendiri kacau dari syariat. Syariat yang mana? Allah. Saya coba, Pak. Aku kajengi ngomong niku yo opo iki rek. Astagfirullah. Ya, tadi makanya nggak Allah tolong, nggak akan tolong cara-cara seperti ini, nggak akan Allah tolong. Justru kita yang ngaji bab-bab begini itu yang ditakuti, gitu loh. Coba sekarang tuduhan dan fitnah itu diarahkan kemana, Pak? Hah? Kepada siapa? Yang ngaji begini ini yang dituduh macam-macam. Oh, kita ini ngaji bab-bab seperti ini, bab keluarga, menata keluarga dari apa? Hal-hal yang buruk. Ini malah Allah. Karena ini nggak bisa ditipu kita, karena kita membentuk keluarga, membentuk anak-anak kita, ya membangun syariat Allah di dalam rumah kita. Tegak syariat Allah satu persatu di rumah kita ini, tegak. Ya, dan anak-anak kita pun alhamdulillah mainan-mainannya pun dengan baca Al-Quran, nggak lepas dari Al-Quran. Coba nggak ini? Ya, sementara yang lain yang meremehkan masalah-masalah pembinaan kajian seperti ini, coba anaknya ngapain? HP, Pak, HP. Allah, coba lebih membandingkan, gitu ya. Bun, yang kedua ayatnya. Kami mentaati pemimpin kami dan pembesar kami, dan ternyata jalan yang ditunjukkan itu jalan yang menyimpang. Kemudian apa yang ketiga? Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Silakan. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Oh, ini loh. Hah? Gara-gara apa? Karena mereka saya tersesat. Gara-gara mengikuti mereka kami terjerumus di dalam dosa. Maka berikan kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka itu dengan laknat yang sangat besar. Padahal waktu di dunia dipuji-puji, disanjung-sanjung. Lihat apa endingnya dan apa akibatnya. Pun itu yang keberapa? Yang keempat, orang yang menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Rasul akan diumbar di dalam kesesatan. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Wal'iyadu billah, diumbar oleh Allah dan tidak diberi hidayah, terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing di dalam kekeliruan. Surat 4 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ya. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah. Orang yang menyelisihi jalannya Rasul, nah berarti menyelisihi cara yang diajarkan oleh Nabi, ya, menyelisihi jalan yang diajarkan oleh Nabi dan jalan orang-orang mukmin, yakni para sahabat. Ya, tidak mengikuti jejak mereka, tidak mengikuti langkah-langkah mereka di dalam beragama. Apa kata Allah? Nuwallihi matawalla. Pengertiannya apa, Pak? Nuwallihi matawalla. Kami biarkan mereka itu, ya, terombang-ambing dalam kesesatan yang sebelumnya sudah mereka ikuti. Ngeten Pak, sing dimaksud didelepno niku.
Dibenamkan dalam kesesatan yang dia sudah yakini sebelumnya. Jadi contohnya kita kan tahu nggih, kita sebelum kenal Quran, sebelum kita kenal sunnah, kita kan akidah kita itu macam-macam. Nggih mboten? Apalagi keyakinan orang-orang terdahulu. Ada sebagian yang meyakini kalau bikin rumah, pintu depan, tengah, belakang itu enggak boleh lurus, ngoten. Nggih mboten? Nek lawange lurus, napa? Oh rezekine bocor ngono. Aku guyon. Bolong Mas, lah ditutup sing mburi, Pak. Ngono. Loh, ngeten niki, Pak. Ngeten niki. Nek wong niku meyakini padahal wis diterangaken, wis diterangne terus dia masih tetap yakin. Itu akan didadekno bener Pak sama Allah ya. Dimelaratkan dia sama Allah. Karena dia meyakini sesuatu yang sudah dijelaskan itu tidak benar. Kok masih ngotot? Dia akan diuji oleh Allah dengan apa? Kemelaratan. Sehingga dengan kemelaratan dia semakin paham ya? Aku saja nih gak yakin, tapi kenyataan itu semakin dibenamkan oleh Allah. Itu maksudnya yang dimaksud dengan nuwallihi ma tawalla. Paham nih? Nah, kula mbek sampean kali kula niki jane perlu diuji ngeten-ngeten iki. Rumah tusuk sate. Loro, ya loro wong ditusuk Kalau diyakini dari situ nanti rezeki gak bisa kumpul, kita sakit-sakitan, ini berarti menyandarkan kesialan dengan apa? Sesuatu ini masuk tiaroh. Masuk tatoyur ini. Menyandarkan kesialan dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk tiaroh, enggak bener. Ngaten, enggak bener. Terus beli rumah nomor 13. Gak gelem. Sampe niku melok sapa sih sakjane? Iku tekon ndi? Saya tak takon tekon ndi. Kok gak wani nomor 13 iku lho. Iki berarti ono halaman sial ini. Saya tak takon tekon ndi ngoten niku. Dan sampai sekarang pun orang-orang yang terpelajar ikut, masya Allah, sik budak Pak pikirannya Pak, sik budak. Makanya saya dulu waktu menikah Pak ya, mulai dari ngelamar itu kan kula bismillah jaluk tulung ning Gusti Allah tenanan, kula sengaja jarak, ngerti jarak? Apa jarak niku no? Jarak niku nggih, ya jarak Mas. Nggih. Mulai ngelamar. Mari ngoten nentokno napa jenenge? Nentokno hari. Musyawarah kan bisa tak jawarno mawon pun. Musyawarah niku sing nom-nom kan sing tuwek sing musyawarah. Doleki kalender didukno ngoten. Wis iki apa jenenge iki wis apik iki dina niki anu. Mari ngoten ana mbah sepuh ngoten. Mulai tadi ku diem meneng ambek kelamut susuran ngoten. Wis disepakati niku Pak, dicegah kali mbah niki. Sik ganok geblake sapa-sapa. Akhire didoleki, oh iya geblake mbah gak sida ngono niku. Ngerti geblak? Napa? Hari kematian. Ada saudara kita yang hari mati pada hari itu. Gak berani sudah. Akhirnya didolekno maneh, tak delok jarno ngono. Wis ketemu, bon. Wis ndi? Mas Raub nak Raub nang pundi? Nak iki nak ya apa sampean iki bulan ini tanggal sekian iki wis didelokno iki pas nak wis gak ono apa jenenge rintangan apa-apa. Mboten saged. Lho ya apa le? Gak duwe duit ngoten kula. Kalau cegak ngoten. Lah terus kowe kira-kira sampean kira-kira siapa kapan? Insyaallah kula niki saged niku bulan Sakban. Nah, ruah niku desa saya emoh tenan, Mbak.
Sakban itu kan kalau bahasa Jawanya ruah. Ruah iku dadi ruweh, ruweh iku ruwet ngono. Iku tafsir Gajah Mada. Tafsirnya Gajah Mada, Pak. Nah, tafsir ulama ora ono sing ngono kuwi. Ruwah iku ruwet, ruwet kuwi ruweh, ruweh iku ruwet asmi. Tibae sampean sing ruwet iki. Akhirnya kalau dinakan insyaallah Saban hari Jumat tanggal sekian itu sudah kita ada dana insyaallah untuk itu. Enggak apa-apa kalau bulan ini cuma aku bandanono, gak ada duit soalnya itu. Ya apa iki wis anu dari sakir sing sepuh niku. Wis bismillah wis encen zamane wis berubah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah manut selamat alhamdulillah. Yo ndak ono apa-apa tapi kula ndonga iki nek ana watuk wahi kenek kabeh Pak niki nggih. Dititeni Pak ngoten niku Pak. Coba pas acara niku mungkin kecelakaan atau wis entek niki. Ya Allah, cok sampai ono kejadian apa-apa ngono. Alhamdulillah selamat. Mari ngoten istri saya hamil juga begitu. Sudah besar saya pulang ada nenek-nenek. Iki wis umur piro kandungane? Nggih mpun berapa ini ya? Saya nggak tahu ini berapa. Engko nek tingkep kandhanono lho, beres ngoten. Semari, Pak. Beres. Akhirnya pulang sudah melahirkan. Loh, kapan tingkepane? Kelalen keprojolan. Mari pisan. Kok niki gendeng? Loh, gendeng malahan. Mesti kayak ngoten mah, musuh wong awam. Diterangno dalil, mboten pumudeng. Sampeyan takon, "Ngondi hadis kok ndaki takon hadis?" Wis, pastari ngoten. Mari ngoten nglairaken nggih ngoten. Ari-ari ini kalau lebokno kresek, lah jare menurut kono kendile. Damel napa wis kendi tukok kendi ae. Berhubung ngotot tukok kendi. Enggak kayak keyakinan apa-apa. Sampeyan butuh kresek lho ora apa-apa. Paham ya? Wong iku kotoran, enggak ada hubungannya dengan kita sudah. Sampeyan pendem, sampeyan buang nang sungai enggak masalah. Ya, saya pendem nih sore pencit, Pak. Pendem nih sore pencit tak uruki botong pun mari. Sore ibu saya keliling. Madosin apa, Bu? Lah dulu arakmu kalau pendem nih sore pencit menawa. Loh, lah kok ono kono cek adem. Lo gak dikai lampu pun kula tunutaken kali dalan. Embung jalan niku cedhek kalau lampu, cedhek kalau niku tambah terang, Bu. Oh ya wis. Wis musuh wong awam niku wis ngoten diprank mawon. Musuh wong awam niku napa? Diprank mawon, enggak usah napa? Daki-daki, mboten daki-daki. Wong sampai kemanten longgo nih kemauan istri kula bingung karena saudara-saudara niki saudara-saudara saya minta yuk nopo sampean nikahnya nanti duduk di kuade ndak usah wis daripada buat tuku kuade pirang juta masang kuade niku mending dikasihkan saudara nanti uangnya itu kalau memang ada nggak usah lah sampean kok longgo apa ya longgo kursi apa sampean nggak siap-siap kursi aku tak nggawa dhewe ngono. Ya pokoknya sengaja bismillah ngono. Alhamdulillah ya lancar. Ya lancar. Pun nggih. Jadi keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar niku harus betul-betul dibersihkan sebersih-bersihnya. Jelas ya? Sama dengan ibu-ibu hamil takut mbedeti mujair. Takut mbedeti bandeng kok jare kuwatir anake lambene kaya bandeng. Lah sampean selingkuh ambek bandeng apa ora lah? Lah sampean selingkuh ambek bandeng yo lambene anakmu padha karo bandeng. Nek gak selingkuh lah apa? Ya. Jelas ya, enggak usah takut. Beteti bismillah gitu loh. Tapi ojo nekat-nekat temen. Bismillah, kita enggak ada hubungannya dengan itu semua. Jelas ya? Nah, itu termasuk itu nanti tatoyur, Pak, masuk tatoyur. Dan itu kalau dibenarkan masuk dalam kesyirikan. Kalau dibenarkan sekalian peristiwanya oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan nuwallihi ma tawalla.
Kami sesatkan mereka di atas kesesatan yang sebelumnya sudah dia yakini. Saged dipahami niki? Ngoten. Nang kula niki nggih titik-titik ngerti dina napa niku jane gak ngerti. Nek kula digathukno lair ini gak sida kira-kira diitung napa jenenge niku? Apa pasaran? Lah saya dikit banyak akhirnya bojo kula tak gekno dina lair. Cek ketemune oleh ngoten niku. Oh, pacar mus wong tuwek iki diplokodo pisan. Akhirnya hari saya kan Selasa Pon. Saya Selasa Pon, ini hitungannya pasaran, Pak. Selasa telu pon 7 dadi 10. Sampeyan tak dolekno 12 ae ngono aku. Senin opo iki enake? Wis tak ngawur kali ketemu ngoten niku dadi 12 sandang pangan. Wah, apik. Padahal gawenan kuwi. Lah mungkin ya apal. Hitung-hitungan ngoten nggih lumayan gitu kan. Ya Allah, ngeten diyakini kan mboten bener. Jelas ya? Makanya Pak, kalau kita nggak mengikuti sunnah, ruwet, urip niki ruwet Pak. Hamil, ribet, acara apa aja Pak? Ayo acara apa? Semrawut mboten karu-karuan. Ya, diwacakno surat ini opo ae. Ya, saya diundang tetangga saya orang Jakarta, dia nggak meyakini. Tonggo-tonggone Pak sing apa? Saya di Jakarta nggak ada gini Ustadz. Saya ngundang 2 orang nih Ustadz. Nanti Ustadz undangan malam, ibu-ibunya siang sore. Loh kok beda Bu? Iya, ibu-ibunya surat Maryam, bapaknya surat Yusuf. Ono maneh. Ribet makanya. Ribet makanya ayo berdoa anak-anak kita diselamatkan dari itu. Nek kemek mantu sing tegas sampean. Nek gak tenggelam sampai dalam kesyirikan. Ayo sampai sembrono. Terus dapat orang seperti ini bukan ngikuti acara terus gak karu-karuan. Nggih napa mboten? Terus niku kalian gak akan berhenti sampai di terus Pak, terus. Acara itu terus ada acara itu. Kenapa? Karena keyakinan yang tidak berdasarkan sunnah. Ya, nggak berdasarkan sunnah. Gue maring lahir no apa jenenge coplok puser no acara dhewe. Engko wis rada brangkang ono cepret apa? Bubur, mudun lemah. Marunu digereti apa jenenge iku? Astagfirullah. Pun wis muga-muga disepuro kabeh nih. Lalu kita itu belum lahir sudah disambut dengan kesyirikan kok. Nggih mboten? Iya, nek tingkep niku kan nek nggen kula enggak ya dulu. Sekarang alhamdulillah banyak perubahan dah. Ya, nek tingkep niku ngerti tingkep Pak sampean? Jadi hamil usia 4 bulan, ada yang kadang-kadang 7 bulan dikasih acara itu namanya tingkep. Nah, itu menek tegan. Sing bapak iku menek degan loro digambari Janaka, wayang Arjuna. Gak ngerti wong soalnya Arjuna iku ganteng ngono lho. Padahal rabian ngono lho. Lek wayange lho, wayange rabian. Arjuna iku manggon nggo endi mesti rabi dheke. Lha gak wong kampung gak ngerti Arjuna iki rabian. Nggih, Pak. Wis macem-macem. Aduh, makanya ayo dibenahi cara hidup kita ini. Pun. Kemudian yang kelima, akibat menyelisih sunnah, kita akan dihinakan oleh Allah. Kita akan diberi kehinaan. Surat 58 ayat 20. Surat 58 ayat berapa? Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Masya Allah. Nih, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang hina. Yang keenam, akibat menyelisih Rasul, merusak perjanjian dengan Rasul, menentang sunnah, maka umat ini akan diserahkan kepada musuhnya. Ini nek kepin ngerti kenapa umat Islam kok dikuasai oleh para musuhnya. Ini sebabnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih sallallahu alaikum aduwan ya min ghairihim fa akhadu ba'du ma fi aidihim. Ya, barang siapa yang merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul. Nah, merusak perjanjian dengan Allah berarti berbuat apa? Syirik. Merusak perjanjian dengan Rasul berarti apa? Melakukan kebid'ahan. Perhatikan, apabila umat Islam merusak perjanjian dengan Allah dan Rasul, sallallahu aduwan, kami serahkan umat ini kepada musuh-musuh mereka. Oh, jadi itu Pak sebabnya kenapa musuh menguasai kita, kita dikuasai musuh. Karena dua hal. Kita umat ini melakukan kesyirikan dan umat ini melakukan kebid'ahan. Itu sebabnya kenapa kita dikuasai oleh musuhnya. Orang kafir lebih berkuasa daripada kita. Ya, apa sampai di situ saja? Enggak. Jadi enggak cukup kita dikuasai, akan tetapi fa'akhadhu ba'du ma fi aidihim. Ya, musuh yang sudah menguasai akan mengambil sebagian apa yang kita miliki, diambil oleh mereka. Ya lihat aja sekarang. Makanya kalau kita ingin membalikkan keadaan, ingin mendapatkan pertolongan Allah dan ingin selamat dari kekuasaan orang-orang kafir, lakukan dua hal. Nah Bapak, satu, menjernihkan ketauhidan. Yang kedua, keluar dari kebid'ahan dan mengikuti. Allah akan balikkan keadaan nanti. Allah balikkan keadaan. Allah rubah keadaan. Allah rubah keadaan. Buka surat An-Nur ayat 55. An-Nur 55. Sampun? Surat 24. Surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Ya, silakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, Masya Allah. Ini janji Allah kepada ahli tauhid. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kepercayaan, dijadikan khalifah oleh Allah, dijadikan penguasa, syaratnya apa? Imannya diperbaiki, amal solehnya diperbaiki, ketauhidannya ditegakkan, dan keluar dari kebid'ahan dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, orang yang menyelisih Rasul akan terhalang untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Orang yang menyelisih Rasul
terhalang untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Nah, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali apa? Orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan itu? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Baik, Ibu, Bapak, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini tentang dampak buruk menyelisihi sunnah. Semoga Allah Ta'ala menolong kita dan menuntun kita supaya sabar untuk berada di atas sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.